anak-anak kurang ajar banget, nggak ada sopan santunnya sama sekali. Ya biasa tante, namanya juga temen-temennya Putri. Ada apa? Maaf tante, tapi tadi barusan Putri itu baru nelfon saya. Katanya tante itu disuruh ke rumah Putri, soalnya Ica itu butuh transfusi darah lagi tante. Iya tante. Iya, minggir. Tuh kan bener kan saya bilang baru ditinggal sebentar aja. Ica udah butuh darah, udah kayak vampire aja. Gimana? Kamu mau bantuin tante kan? Kamu mau kan? Assalamualaikum. Iya, An, aku masih di rumah. Apa? Astagfirullah, yang bener kamu, An. Yaudah, sekarang gini deh. Mendingan kamu segera kasih tahu ibunya Ica. Soalnya tadi papanya Ica nelponin tapi gak aktif-aktif, oke? Dan pastiin kamu minta ibunya Ica pulang tapi sama kamu, oke? Yaudah. Assalamualaikum. Cepet ya, An. Iya, Mas Pit. Kami sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Kami betul-betul membutuhkan pertolongan. Bun. Iya. Kami tunggu ya, Mas ya. Ya baik. Wassalamualaikum. Bun apa? Bunda, ternyata ibunya Ica lagi di sekolah Putri. Dan dia bicara sama Bianca. Bicara sama Bianca? Bicara sama Bia. Iya tante, yang diomongin papa itu emang bener. Kalau darah aku O Bombay juga sama kayak Ica. Ya kalau begitu berarti kamu gak keberatan bantuin tante. Tante butuh darah kamu untuk Ica. Loh tante, kata papa kemarin tante udah donorin darahnya buat Ica. Iya betul sekali. Tapi Ica kan gak cuma sekali butuh darah tante. Dan tante itu sangat sibuk. Tante gak mungkin setiap hari itu harus standby di sampingnya Ica. Bisa-bisa karir tante itu hancur berantakan. Kamu tahu beberapa hari ini Ica sakit aja, beberapa proyek tante sudah terancam akan di stop. Jadi gini Bianca, tante harap kamu mau bantuin tante. Tante akan kasih kamu berapa aja yang kamu minta. Kalau kamu gak butuh uang, tante bisa kasih kamu berupa barang. Ini tante mau berangkat ke Paris. Tante bisa beliin kamu tas bermerek, bisa beliin kamu jam tangan bermerek. Kamu tinggal bilang aja sama tante. Tante serius? Tante sangat serius. Asalkan kamu mau menggantikan posisi tante untuk menyumbangkan darah kamu ke Ica. Oh my God. Ini anak-anak kurang ajar banget. Nggak ada sopan santunnya sama sekali. Ya biasa tante, namanya juga temen-temennya Putri. Ada apa? Maaf tante, tapi tadi barusan Putri itu baru nelfon saya. Katanya tante itu disuruh ke rumah Putri, soalnya Ica itu butuh transfusi darah lagi tante. Iya tante. Iya, minggir. Tuh kan bener kan saya bilang baru ditinggal sebentar aja. Ica udah butuh darah, udah kayak vampire aja. Gimana? Kamu mau bantuin tante kan? Kamu mau kan? Aduh tante, kalau beli segini aku gak bisa mikir. Mending besok aku kasih jawabannya ke tante. Sekarang tante ke rumah Putri dulu aja ya tante, aku gak bisa mikir. Gini, nggak bisa. Kalau besok itu kelamaan. Tante butuh jawaban kamu sekarang. Oh, oke. Kalau enggak, tante minta nomor telepon kamu. Nomor telepon. Oke. Ingat ya, tas bermerek, jam tangan bermerek, semua akan jadi milik kamu. Dan kamu akan menjadi cewek terkeren di sekolahan ini. Yaudah tante, kalau gitu aku masuk sekolah dulu ya tante. Berisik banget sih. Tante punya kuping gak sih? Iya, saya dengar. Dasar anak zaman sekarang gak ada sopan santun sama sekali. Saya udah dengar. Sekarang kalian minggir. Minggir, ntar kalau keserempet jadi masalah lagi. Udah sana minggir. Nah tante gitu dong, tapi tante langsung pergi ke rumah Putri ya. Iya Tan, jangan mampir kemana-mana ya. Ingat pesan Indah. Oke? Gak usah atur-atur saya deh.
Suh, Bianca mana sih? Lama banget. Gue penasaran deh, kira-kira mereka ngomongin apaan ya? Ini dia nih anaknya nih. Bibi, nyokapnya Ica ngomong apa aja sama lo? Dewi keberuntungan emang masih berpihak sama gue ya? Lo tau gak sih, mamanya Ica itu minta gue buat gantiin dia ngedonorin darah gue ke Ica. Dan sebagai gantinya, dia bakal beliin apa aja yang gue mau. Dan dia mau beliin gue barang-barang bermerek dari Paris. Gila keren banget. Curang banget sih, Bi. Gue juga mau. Ya salah sendiri darah lo gak mau Bombay. Jadi lo udah setuju, Bi? Semikir-mikir sih. What? Lo tuh geblek banget sih, Bi. Ngapain pakai mikir-mikir lagi coba? Lu tuh on banget sih, Dara. Punya otak tuh dipakai dong, jangan buat pajangan doang. Ya lo mikir dong, kalau gue main iyain persyaratan mamanya Ica, berarti gue gak bisa ngasih syarat dong ke Putri. Iya bener. Dan menurut gue ya, lebih penting Feral daripada semua barang-barang bermerek itu. Deh. Bianca, berapa kali sih gue mesti bilang ke lo, kalau Feral itu cuma punya gue. Oh ya. Halo, Pak? Sayang, kamu katanya kemarin mau sumbangin darah kamu untuk Ica. Nah, gimana kalau kamu ke rumah Putri sekarang? Ica butuh darah. Mamanya lagi pergi nggak tahu kemana. Enggak kok, Pak. Mamanya Ica baru aja dari sini, dari sekolah. Baru aja dia pulang. Oh ya? Serius kamu? Iya. Itu biar papa kasih tahu mamanya Putri dulu. Tapi kamu standby aja. Siapa tuh mamanya Ica nggak pulang. Oke? Aduh. Sebetulnya ini tuh kesempatan gue buat nego sama Putri. Tapi gimana ya? Mamanya Ica kan udah pulang. Mana mungkin dia mau pergi hari ini juga. Tapi gak ada salahnya dong buat dicoba. Gue harus cegah Tante Marini biar jangan balik lagi ke rumahnya Putri. Untuk tadi gue catat nomornya. Bi, lo bohongin apaan sih? Jelas. Alhamdulillah, An. Makasih ya. Waalaikumsalam. Bun, tadi Ana bilang kalau ibunya Ica udah menuju rumah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia cepat sampai di sini ya. Ya udah, kalian berdua sekarang berangkat deh sekolah. Nanti telat. Iya, Bun. Tapi Bunda juga jangan lupa ya, kabarin terus perkembangan tentang Ica, terutama setelah ditransfusin darah ke Putri. Iya, Put. Insya Allah Bunda kabarin ya. Berangkat deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Elisa. Hati-hati ya. Apaan sih? Ini ada apaan sih? Dan gue tahu gimana cara buat dapetin Feral. Wow. Tapi lo jangan bilang-bilang sama Rasti, lo diem-diem aja. Lo sendiri kan tahu dia tuh naksir berat sama Feral. Oke. Oke, siap-siap. Halo Bianca. Halo Tante. Tante, setelah aku pikir-pikir, aku mau terima tawaran Tante dan aku mau ikutin keinginan Tante. Asal Bianca. Kalau soal itu kamu gak usah khawatir. Tante kan udah janji sama kamu. Emang persyaratannya apa sih? ya Tante, kalau persyaratan mah nanti aja deh nyusul. Yang penting kan sekarang aku udah mau nih Tante. Nah Tante berarti gak usah pulang lagi ke rumahnya Putri. Loh, kok kayak gitu? Emangnya kenapa? Karena aku mau donorin sekarang Tante abis ini. Yang bener kamu. Tapi nggak sekarang, Bianca. Sekarang kan Tante masih ada di sini. Maksudnya Tante, kalau Tante nggak ada di sini, kamu gantiin Tante. Ya ampun Tante, Bianca itu kalau mau nolong gak mau setengah-setengah. Iya, Bianca. Tapi semua orang tahu saya lagi perjalanan ke sana. Saya harus ngomong apa dong sama mereka? Ya Tante bilang aja Tante mau berangkat ke Paris. Tante masih ada tiketnya kan?
Coba tante cek deh jam berapa tante berangkat. Nah, kalau ada tante dan masih berlaku, menurut aku ya tante, mending tante berangkat deh. Berangkatnya sih masih nanti. Masih ada 5 jam. Tuh kan tante, udah tante berangkat aja. Kalau urusan Ica, aku deh yang ngurus. Ica kan sahabat aku tante. Gini aja Bianca. Tante akan telepon dulu ke kantor untuk memastikan apakah tiket tante itu masih berlaku. Kalau sudah ada kepastian, tante akan telepon kamu. Oke? Oke tante, bye-bye. Yes! Akhirnya ada jalan kan? Sekarang telepon bos. Good. Ya, ada apa lagi Marini? Gimana kondisi anak kamu? Anak saya membaik, Pak. Dan saya sudah mendapatkan izin untuk pergi ke Paris, Pak. Oh iya? Ya benar Marini, serius? Benar, Pak. Serius, Pak. Saya cuman pengen tahu aja apakah tiket saya masih ada apa enggak, Pak. Kalau masih ada, hari ini pun saya siap untuk berangkat, Pak. Toh koper saya juga masih ada di dalam bagasi, Pak. Saya tinggal bawa badan aja, Pak. Luar biasa. Semangat kamu pantas dicontoh untuk staf-staf yang lain. Oke, kamu berangkat nanti siang. Tiket masih saya simpan. Terima kasih, Pak. Ya. Yes. Siapa yang bisa ngelawan Marini? Apa sih yang nggak bisa di dunia ini? Bahkan darah yang dikatakan langka pun bisa aku beli dengan gampang. Halo Bianca. Semuanya berjalan dengan lancar. Beres semuanya. Dan sekarang saya lagi menuju bandara. Bianca, kamu SMS ke handphonenya tante. Berapa yang harus tante bayar ke kamu? Atau kamu SMS aja. Apa aja yang mau kamu titip dari Paris. Oke? Gampang tante, yang penting tante tuh bisa melaksanakan impian dan cita-cita tante. You are my hero, Bianca. You are my hero, Bianca. Thank you so much, Bianca. Sama-sama tante. Yes, akhirnya impian aku ke Paris untuk meningkatkan karirku sebagai arsitek akan terwujud. Kok macet ya, El? Tumben banget. Kan ada kecelakaan deh. Ya Allah. Mudah-mudahan korbannya bisa selamat ya. Bunda. Bunda doain Ica ya, Bun. Insya Allah. Doanya Bunda pasti didengar sama Allah. Abang, Bunda itu selalu doain Ica. Tanpa kamu ingetin juga, Bang. Mana pernah sih Bunda berhenti berdoa? Bunda cuma gak habis pikir aja. Kok bisa? Kok bisa mamanya Ica memperlakukan anaknya seperti itu? Hati Bunda ini, Bang, pedih liatnya. Gak tega liat Ica kayak gitu. Anaknya kan masih dalam keadaan kritis. Di mana sih dia naruh perasaannya, hatinya? Masa dia pergi ninggalin Ica dalam keadaan seperti itu hanya gara-gara mau ngambil baju? Manusia mah terkadang seperti itu, Bun. Mau ini, mau itu. Tapi mereka gak sadar. Kalau apa yang mereka milikin itu udah yang terbaik.